Shalom, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Eti. Jika kemarin teman-teman sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami, saat pagi hari ini kita akan belajar jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang silakan teman-teman memperhatikan materi dari Miss Eti. Selamat belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah 1. Untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak tergantung pada musim. 2. Memperoleh tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan adalah 1. Stik. Stik adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat di-stik. Contoh tumbuhan yang dapat di-stik adalah singkong dan mawar. Singkong dapat di-stik bagian batangnya. Mawar dapat di-stik pada bagian tangkainya. 2. Cangkok. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Mencangkok harus dilakukan secara teliti. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkayu. Contohnya mangga, jambu, dan jeruk. Mencangkok sangat mudah dilakukan. Pertama, pilihlah tangkai atau dahan yang cocok untuk dicangkok. Tangkai atau dahan yang cocok untuk dicangkok adalah yang cukup tua. Hal itu dapat dilihat dari ukuran dan warna kulitnya. Kemudian, kupaslah kulit dan kambiumnya. Tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Jagalah tanah pada bagian yang dicangkok agar tetap lembab. Setelah tumbuh akar pada cangkokan, potong dan tanam tangkai tersebut. Kekurangan dari tumbuhan hasil cangkokan adalah memiliki akar yang kurang kuat. Akar yang terbentuk adalah akar serabut. Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, tumbuhan ini harus sedikit ditopang. Yang ketiga adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempeli harus kuat. Menempel atau okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya, yang nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Tumbuhan tersebut akan terlihat lebih indah karena bunganya yang berwarna-warni. Yang berikutnya, sambung atau enten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya, untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Sementara untuk menghasilkan buah atau daun atau bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi. Tumbuhan yang dihasilkan memiliki akar kuat dan produktivitas yang tinggi. Contoh tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya tomat dengan terong. Yang kelima, runduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk antara lain tanaman apel, tanaman melati. Yang terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah
memperkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Dengan kultur jaringan dapat dihasilkan tumbuhan hanya dari suatu bagian akar atau bagian lainnya. Untuk melakukan kultur jaringan diperlukan ruangan khusus. Perkembangbiakannya akan lebih terkontrol dan cepat. Tumbuhan baru yang dihasilkan sama dengan induknya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah memperhatikan video dari Estetik. Itu adalah beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang silakan teman-teman melanjutkan pembelajarannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.